Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Flash Kids. Halo adik-adik, berikut hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita ibadah. Ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tetapi beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, adik-adik harus dalam keadaan rapi untuk menghormati Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Yang keempat, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti, tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir. Selamat beribadah. Sebelum mulai, mari kita membaca sebuah ayat bersama-sama di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 yang berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Adik-adik, mari kita nyatakan bahwa hanya Yesus yang menjadi sumber pengharapan bagi kita semua. Haleluya! Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Gideon Dengan Kak Sansan, Kak Silvi, di Ibadah Online Gereja Anak Flash Kids. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Masih 50%. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Let's Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu, Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. dua, Berdoa senantiasa, tiga. menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Flash Kids. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, sebentar kita mau ibadah, biar adik-adik sungguh-sungguh, adik-adik ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan naikkan pujian. Tuhan adalah pengharapan adik-adik di saat masa-masa ini, biarlah masa-masa ini cepat berakhir, kita bisa bertemu ibadah lagi. Oke adik-adik? Mari. Hanya kepadamu, Yesus ada. Yesus, tolong berlindung
Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kata berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pada hari ini, Hari ini kami boleh kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, pimpinlah Pimpin ibadah kami, Ibadah kami dari awal, dari awal hingga akhir. akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama-sama. Kalau masa depan kita penuh harapan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Musik. Menyatakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah kurang. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Kita menyatakan sama-sama ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita menyanyikan lagi lagu ini karena semangat. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Menyatakan sama-sama 1, 2, 3, 4. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang. Kita nyatakan lagi, ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang. Kita menyatakan lagi ya, bertepuk tangan di atas kepala. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Mari kita nyatakan lagi. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari. Bukan berlari mengejar cinta. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan naikkan lagu ini. Tuhan Yesus yang kita andalkan, Dia yang mampu menolong hidupnya kita. Sungguh-sungguh adik-adik, jangan ada yang lagi bercerita.
bercanda. Jangan ada lagi yang ngobrol sama cici dedeknya. Mari sungguh-sungguh untuk mendengarkan.
yang baik. Terima kasih. Tuhan sudah pimpin ibadah kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dan tertanam dalam hati kami. Biarlah kami memiliki hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, urapi juga kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengarkan firman Tuhan katakan Amin. Shalom adik-adik. Halo, apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat semuanya. Adik-adik masih ingat ke sama kakak? Aduh, pasti adik-adik masih ingat. Bener banget. Nama kakak adalah Kak Ani. Adik-adik, Kak Ani mau tanya nih sebelumnya sama adik-adik. Kira-kira ada yang tahu gak kita berapa lama lagi hidup di dunia ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Kak Ani juga nggak tahu adik-adik. Itu rahasianya Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ani mau membahas seorang raja yang diberitahu berapa lama lagi hidupnya. Penasaran adik-adik? Yuk kita simak di Yesaya 38. Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Yesaya 38 ayat 1-8. Suatu hari Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia, menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersuka cita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, melalui doa dan percaya, Tuhan dapat memulihkan hidup kita sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar. Ingat selalu bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Tetaplah berdoa dan setia. Nah, adik-adik sudah lihat kan ceritanya? Bagaimana? Pasti adik-adik sudah ingat kan siapa nama rajanya tadi? Benar banget, Raja Hizkia. Lalu siapa nama nabi yang membawa pesan Tuhan? Ya, benar, Nabi Yesaya. Terakhir nih adik-adik, siapa yang tahu berapa lama lagi hidup yang diberikan Tuhan oleh Raja Hizkia tadi? Berapa? 10? Bukan, tambahin dikit adik-adik. Benar banget, 15 tahun. Adik-adik, setiap kita pasti menghadapi masalah tersendiri ya adik-adik. Apalagi sekarang ini terdapat virus wabah corona yang menjadi ancaman bagi kita semua. Penyakit itu nggak mengenal toleransi adik-adik. Baik muda, tua, miskin, kaya, berpangkat atau tidak, pintar atau tidak, buktinya semua negara-negara di dunia ini terkena virus tersebut. Bahkan pemimpin-pemimpin di dunia ini juga ada yang kena adik-adik. Saat ini mungkin kita sedang khawatir terhadap virus yang sudah menjadi masalah seluruh penduduk di muka bumi ini. Terus kita khawatir
Boleh, tapi tidak boleh berlebihan ya adik-adik. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik untuk menghadapi masalah tersebut? Jawabannya, yuk kita contoh Raja Hizkia yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, naikkan pujian dan penyembahan kita sampai sesuatu terjadi. Kalau Raja Hizkia saja doanya didengar Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia akan mendengarkan doa dan memberikan jawaban yang terbaik atas setiap masalah kita. Amin. Yuk adik-adik, kita baca di Yakobus 5 ayat 16b. Sama-sama ya adik-adik ya. Sudah dapat semuanya? 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita. Tuhan Yesus sungguh besar kuasanya. Amin. Nah, adik-adik, yuk kami ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh besar kuasanya. Udah? Yuk kita 1, 2, 3. Tuhan Yesus sungguh besar kuasanya. Sekali lagi adik-adik ya. Tuhan Yesus sungguh besar kuasanya. Amin. Mari adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan. Kami mau belajar seperti Raja Hizkia yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap percaya dan yakin bahwa setiap doa-doa kami Tuhan dengar. Biarlah Tuhan setiap pergumulan kami, masalah kami, Tuhan yang memberikan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, firman Tuhan yang kita dengar sungguh memberkati ya. Mari adik-adik, bukan hanya kita dengarkan saja, akan tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kita yang mau selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita saksikan teman-teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Hari ini saya ingin ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, saya Feli. Saya membacakan ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali semangat teman-teman kita dalam menghafal ayat hafalan. Adik-adik, kita juga mau saksikan nih teman kita yang ingin memberikan pujian kepada Tuhan Yesus. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan atau Kak Devina. Ayat hafalan 14 Juni 2020 adalah Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang kakak akan mengumumkan jawaban Blast Kids Quiz periode 7 Juni 2020. Pilihlah jawaban yang benar dari soal-soal di bawah ini. Berikut adalah jawaban dari soal kuis minggu lalu. Pemenang Blast Kids Quiz periode 7 Juni 2020. Evelyn Beatrice, Felice, Joy, Kampung Duri 1. Zoel, Joy, Kampung Duri 2. Cheris, Hawk, Kampung Duri 1. David, Christopher, John, Faith, Kampung Duri 1. Joshua, Love, Kampung Duri 2.
Catherine A. Love Kampung Duri 2. Angel Love Kampung Duri 2. Feve Faith Kampung Duri 2. Selamat kepada para pemenang Blast Kids Quiz periode 7 Juni 2020. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Blast Kids Quiz minggu lalu. Bagi yang belum menang, jangan bersedih ya. Tunggu Blast Kids Quiz edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Gereja Anak Blast Kids. Ibadah Gereja Anak Blast Kids tanggal 21 Juni 2020 akan dilakukan kembali secara online dimulai jam 10 pagi di YouTube Blast Kids. Doa puasa PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis. Selama di rumah, adik-adik tetap disiplin dan semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Jangan lupa menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan, salah satunya sering mencuci tangan. Kurangi aktivitas di luar rumah, tetap berada di dalam rumah, dan lakukan kegiatan di rumah saja. Semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Sekilas info. Saat ini, di negara kita Indonesia akan bersiap memasuki era yang namanya New Normal. New Normal ini artinya suatu tindakan perubahan yang baru dalam menghadapi keadaan saat ini. Nah, ada beberapa informasi nih yang perlu kita perhatikan dalam menjaga diri. Di antaranya, bila berada di luar rumah, adik-adik harus menggunakan masker atau face shield. Jika adik-adik terkena sakit batuk atau flu, juga harus menggunakan masker ya. Yang kedua, menjaga kebersihan seperti sering mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer, menghindari benda atau tempat yang kotor. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum air putih, minum vitamin C, berolahraga, dan tidur yang cukup ya adik-adik. Tidak berkumpul di lingkungan yang ramai, dan tetap menjaga jarak dengan orang lain. Bila merasa sakit, langsung segera memberitahu papa dan mama ya adik-adik, supaya bisa segera diperiksa oleh dokter. Bila tidak ada keperluan keluar, lebih baik adik-adik tinggal di rumah saja dan beraktivitas di dalam rumah saja. Yang paling penting, jangan lupa untuk tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi adik-adik semua. Sekian informasi dari kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memasuki era new normal. New normal itu apa sih, Kak? Nah, new normal itu merupakan tindakan perubahan atau pembaharuan dalam sikap hati dan karakter kita. Inilah kesempatan kita untuk memasuki new normal yang sebelumnya kita normal-normal saja. Itu tidak cukup. Ya, misalkan dalam hal mezbah doa. Kalau yang lalu kita berdoa hanya 5 menit. Kita naikkan menjadi 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan seterusnya adik-adik. Kita harus maju dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kedua, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Kalau dulu hanya 1 pasal, sekarang kita naikkan 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal. Kita harus membuat komitmen ya adik-adik ya dalam baca firman Tuhan. Harus selesaikan. Saya mau selesai dalam 1 tahun baca firman Tuhan. Buatlah seperti itu, tekad. Ya, itu memberikan semangat untuk membaca firman. Firmannya harus berurutan, jangan lompat-lompat ya adik-adik ya. Terus kita juga new normal memasuki adalah kita rajin. Kalau dulu kita malas belajar, sekarang lebih rajin. Dan kita juga membantu mama, bantu papa, semua pekerjaan kita lakukan. Kalau disuruh, siap mah, siap. Nah, ya adik-adiknya kita harus rajin. Terus yang berikutnya, taat perintah Tuhan. Taat apa kata Tuhan. Ya, misalkan Tuhan katakan, kita harus serius hidup dalam kebenaran. Serius dalam kesucian. Sehingga adik-adik
merupakan anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi saksi-saksi Kristus. Ya adik-adik ya, kita memasuki new normal dengan kesungguhan hati, bertekad, saya mau berubah menjadi anak Tuhan yang dicintai dan disayang oleh Tuhan. Terima kasih adik-adik, selamat memasuki era new normal, jadi anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, kita akan berdoa. Sebelumnya kakak akan bacakan firman Tuhan, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita berdoa adik-adik ya. Tuhan, Engkau memberkati keluarga besar Blessed Kids. Engkau yang memelihara, melindungi, menyelamatkan, dan menjauhkan kami dari celaka ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik, dan Tuhan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian ibadah hari ini adik-adik. Tetap berpengharapan pada Tuhan. Tetap berdoa. Jangan lupa baca firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan cuci tangan. Dan rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati.